selamat pagi, salam sehat dan salam semangat untuk siswa-siswi hebat di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dan proses menjelang kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan melalui aspek apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, atau 5W 1H dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yakni siswa mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 menandai awal kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang. Nah, peristiwa penting ini kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dimuat dalam teks proklamasi yang disusun oleh para tokoh bangsa dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Momen tersebut tentunya sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan ternyata ada beberapa rangkaian proses yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, dimulai dari kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya melalui peristiwa bom atom. Kekalahan Jepang dideklarasikan lewat deklarasi Potsdam pada 26 Juli tahun 1945. Sekutu memberi pilihan kepada pemerintah Jepang untuk mengakhiri perang dengan menyerah atau diserang hingga hancur. Namun, Jepang menolak tawaran sekutu dalam deklarasi tersebut, sehingga terjadilah peristiwa pengoboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa yang kedua, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ternyata kabar jatuhnya bom atom di Jepang telah sampai ke telinga aktivis Indonesia. Golongan muda yakni Sultan Syahrir saat itu mendengar kabar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC. Syahrir menekankan kepada golongan tua yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Mangunjoningrat agar memanfaatkan kondisi tersebut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua menolaknya. Loh, kok ditolak? Ternyata, menurut Muhammad Hatta, proklamasi akan diserahkan kepada PPKI. Selain itu, pemerintah Jepang belum memberikan keterangan secara resmi. Menurut Syahrir, jika kemerdekaan diserahkan kepada PPKI, maka bisa dianggap hanya buatan Jepang atau kemerdekaan kita adalah pemberian dari Jepang. Ia berpendapat akan lebih baik jika kemerdekaan itu dinyatakan langsung oleh Soekarno. Tiga, yaitu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ternyata buntut dari ditolaknya desakan golongan muda oleh golongan tua, desakan dari Syahrir oleh Soekarno dan Hatta, dan Hairun Saleh, sehingga golongan muda mencoba menculik Soekarno-Hatta. Pasalnya, mereka berdua adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga golongan muda menganggap bahwa jika Soekarno dan Hatta harus diamankan supaya tidak terpengaruh dengan rayuan dan janji-janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Para golongan muda menuntut agar Soekarno-Hatta menuruti kemauan mereka. Sebagai sosok golongan tua lainnya, Ahmad Subarjo mencoba menengahi. Ia membujuk para pemuda untuk melepaskan Tritunggal, yaitu Soekarno dan Hatta. Subarjo kemudian menjanjikan bahwa golongan tua akan memproklamasikan kemerdekaan dengan sesegera. Malam harinya, di 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Peristiwa yang keempat ini adalah detik-detik proklamasi. Sesampainya di Jakarta, rombongan diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah kepala pemerintahan Jepang di Indonesia, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Dari sana, mereka mendapati bahwa Jepang tidak mengizinkan kemerdekaan Indonesia atau tidak mengizinkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga rombongan pun merasa kecewa dan kembali ke kediaman rumah Laksamana Maeda. Akhirnya, mereka menyiapkan sendiri teks proklamasi. Soekarno merundingkan soal kemerdekaan Indonesia bersama Hatta, Subarjo, Sukarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Meli.
Akhirnya pada pukul 3 pagi dini hari pada 17 Agustus tahun 1945, para tokoh menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dicetak, Soekarno pun meminta persetujuan semua yang hadir, lalu menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Nah, ternyata kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan melalui darah dan berbagai pengorbanan lainnya ya. Banyak aktor yang terlibat dari beragam agama, suku, etnis, dan budaya yang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugas kita sekarang sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa adalah memaknai kemerdekaan dengan melakukan kegiatan positif seperti belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.